Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview trekking pole Dhaulagiri 103. Nah, ini untuk tipenya 103 ya. Coba di DH103 trekking pole. Brandnya Dhaulagiri asal Indonesia ya. Nah, ini harganya resminya di website Dhaulagiri itu seharga 200.000. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita langsung buka aja ya, gimana bentuk dari trekking pole DH103 ini. Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman, dia bentuknya ngelipat gini ya. Jadi ada 3 section, ada 3 bagian yang setelah terlipat penampakannya seperti ini. Oke, kita buka. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, ini proses dari masukkan di bolongan sininya ya. Kita bisa masukin sini. Nah, untuk membentangkannya ya, nah kita bisa masukin sini. Nah, untuk pengunciannya ini di bagian atas ya. Untuk panjang setelah dilipat ini bisa kita ukur ya, berapa panjangnya pakai meteran. Ini sekitar 36 cm ya, cukup pendek juga. Jadi kita bisa masukin ke dalam carrier ya, nggak memakan space banyak, atau bisa dimasukkan ke dalam depek ya. Misalnya kalau untuk kita lagi trail running atau apa, ini manfaat banget buat kita bawa, atau sangat efisien space-nya untuk kita masukin ke dalam tas carrier maupun depek ya, saya kira. Oke, kita coba untuk bentangkan dulu. Kita bahas materialnya ya. Materialnya menggunakan sapnya ini, batangnya ini adalah duralunim ya, atau duralium. Duralium itu adalah campuran antara aluminium alloy, magnesium dan mangan ya. Dan ini umum memang digunakan di berbagai macam brand atau tipe trekking pole ya. Ada 3 sih yang umum digunakan materialnya, yaitu aluminium alloy, duralunim, dan karbon. Nah, untuk yang karbon itu harganya memang sangat mahal dari kedua tipe material yang tadi saya sebutkan. Oke, kita bahas dari atas saja ya. Nah, untuk hand gripnya ini memakai bahan sejenis foam ya, sejenis foam yang ini ya cukup nyaman, cukup enak juga. Dan daripada material plastik, saya lebih suka material yang seperti ini ya. Kalau yang enak sih itu material EVA ya, EVA foam. Tapi ini saya nggak tahu nih, ini material EVA foam atau hanya sejenis foam aja yang seperti umumnya dipakai material
dari ini apa namanya, matras ya. Nah ini yang bagian matras bawahnya nih, ini kayak gini nih. Ya daripada material plastik, saya lebih suka material yang model kayak gini. Jadi untuk keringat atau apa dia bisa nyerap di bagian hand grip ini. Oke. Nah untuk bagian strapnya ini menggunakan bahan webbing ya, tali webbing. Untuk bagian luarnya ini ada tulisan daula kirinya ya. Dan untuk di bagian dalamnya ini material bahan ya, seperti kayak polar ya. Jadi manfaatnya kalau kita menggunakan trekking pole ini dalam keadaan trekking, jadi nyaman di kulit saat terjadi gesekan ya. Nah, trekking pole atau strap trekking pole ini juga bisa di adjustable ya, bisa ditarik kayak gini untuk menyesuaikan ukuran pergelangan tangan kita. Nah ini kecilin atau dipendekin atau dipanjangin kayak gini. Ini ada mekanisme peregangannya atau adjustable-nya modelnya kayak gini. Nah ini dia sejenis ada semacam kayak bakal gitu ya. Ini tinggal ditarik, tinggal diulur atau ditarik aja sih kayak gitu. Nah ini mood basketnya ada ya, dapat juga dia dicandalin di sini. Nah ini bisa kita nantinya bisa kita taruh di bagian tipsnya ini ya. Nah sini. Nah gitu. Oke, kita bahas model pengunciannya ya. Untuk trekking pole tipe ini model pengunciannya adalah menggunakan ini ya. Yang pertama bagian atas ini satu penguncian ya ini. Ini untuk mengunci bagian yang paling atas ini, section yang pertama atau section yang ketiga yang dari atas ini. Nah ini ukuran maksimal panjang dari trekking pole yang bisa ditarik 135 cm ya teman-teman bisa lihat. Nah penguncian ini untuk mengunci bagian section yang ini. Nah bisa kita tarik. Nah ukurannya kayak gini, ukuran stopnya, batas stopnya ini. Lalu kita kunci ya seperti ini. Nah dia akan mengunci bagian ini. Nah untuk section yang keduanya ini seperti ini ya, kayak ada slotnya di sini. Yang section satunya lagi memasukkan ke dalam lubang slot yang section yang kedua kayak gini. Nah terus selanjutnya juga sama. Nah, ini yang kedua, section yang ketiga sorry. Nah pada saat sudah memanjang seperti ini ya, nah di bagian section yang terakhirnya itu di bagian bagian tipnya ini ya, bagian bawahnya ini kita bisa tarik sampai ada semacam kayak pasak untuk mengunci ke seluruh bagian ya. Jadi kalau ini tidak ditarik atau tidak dikunci, ketika kita dalam keadaan trekking ya ini gampang copot gitu ya, copot. Jadi harus ditarik yang bagian bawah ini sampai ketemu pasaknya. Coba bisa kita lihat pasaknya di sini. Nah ini dia pasaknya. Nah ini pasak ini akan keluar dan mengunci di bagian bawah sehingga seluruh bagian dari trekking pole ini kekunci ya. Ini kekunci, section yang ini kekunci. Nah section yang selanjutnya juga kekunci. Jadi penguncian section yang selanjutnya, kalau yang pertama kan section pertama penguncian lewat locking kayak gini ya, lock mekanismenya kayak gini. Nah untuk penguncian selanjutnya, section yang kedua dan section yang ketiga itu mengikuti penguncian dari section yang terakhir ini, bagian yang terakhir ini maksudnya.
Ketika ini sudah dikunci, nah otomatis bagian lipatannya ini dan lipatannya ini dia sudah terkunci secara otomatis. Nah, dan kita bisa langsung digunakan untuk trackingnya. Manfaat dari mood basket ini ya, payung terbalik ini bentuknya kayak payung terbalik. Ada kayak gini. Jadi untuk dalam pemasangan tenda yang menggunakan trekking pole, dia untuk membuat batasan ketika kita tekan atau kita pendem ke dalam tanah itu. Nah, ini untuk mengunci supaya dia tidak ambles ke bawah. Nah, kayak gini, kita masukin ke tanah, klep kayak gini. Ini dia akan mengunci. Ini berguna saat kita mendirikan tenda yang mempunyai konstruksi menggunakan trekking pole ya. Nah, kalau tidak menggunakan mood basket ini ya, kalau tanahnya labil dia akan terus ambles ke bawah gitu. Dan juga bisa digunakan juga pada saat trekking ketika menemukan kontur tanah yang lembek atau yang gampang gampang nyeblos gitu artiannya. Nah, ini untuk supaya kita bisa mengetahui batasan dari kedalaman tanah itu. Soalnya kalau tidak ada ini ya, dia akan terus nusuk terus ke dalam tanah. Nah, ini topi dari untuk tip ini ya. Untuk total berat dari trekking pole ini kita bisa cek ya dengan menggunakan timbangan berat realnya itu berapa. Saya menggunakan timbangan digital di sini. Beratnya 257 gram ya teman-teman, bisa lihat sini ya, cukup ringan ya. Kalau kita membawa 2 trekking pole itu ya hanya totalnya jadi 500-an gram ya, atau setengah kilo ya. Jadi nggak berat-berat banget gitu. Nah, untuk harganya trekking pole ini tadi ada ininya ya, harga di label Daulagirinya ini. Ini harganya coba kita fokus. Harganya 200.000 ya, dengan tipe DH103. Oke. Teman-teman bisa mendapatkan trekking pole ini langsung di website Daulagirinya, atau banyak yang jual juga di e-commerce Tokopedia atau Bukalapak. Sekian, itu aja review singkat dari saya. Jika ada tambahan atau penjelasan lain atau pertanyaan, bisa lanjut ke kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya Boris Naik Turun. Semoga bermanfaat buat teman-teman sebagai referensi dalam pembelian trekking pole. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.